Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah di Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Salah satu di antara 5 rukun khutbah Jumat adalah wasiat takwa. Karena itu setiap Jumat khatib selalu berpesan kepada dirinya dan kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibarengi sekaligus dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran wa batinan, bisirri wal alaniyah. Insyaallah dengan demikian kita semua akan selalu betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa pesan takwa ini menjadi salah satu rukun? Tentu kita semuanya memahami bahwa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu bukanlah satu hal yang mudah. Karena itu setiap pekan kita dipesan untuk selalu bertakwa dan bertakwa. Dan yang kedua, mengapa pesan takwa ini selalu disampaikan? Itu menunjukkan betapa pentingnya menggapai ketakwaan itu. Karena itu Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam menafsirkan Quran surat Al-Imran ayat 102 yang tadi sudah kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dengan membawa iman. Itu diberikan penjelasan atau tafsir fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Bukan semaumu tetapi sesuai dengan kemampuanmu. Nah, karena itu untuk mencapai takwa ini ulama sufiyah yaitu Muhammad Amin Kurdi. Beliau seorang mursyid Thariqah Naksabandiyah, lahir di Irbil dan wafat di Fustat, Mesir. Di dalam bertasawuf, beliau menggunakan prinsip-prinsip usulut tasawuf. Prinsip bertasawuf menurut beliau itu khamsatun, ada 5. Yang pertama adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama di dalam bertasawuf itu adalah bagaimana menggapai takwa kepada Allah. Takwa baik dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Wa tatahaqqaqa bil wara'i wal istiqomah. Nah, untuk bisa
menggapai takwa Allah itu menurut beliau ada dua cara. Yang pertama adalah kita memiliki sifat al-wara, yaitu menjaga diri kita jangan sampai kita ini terjerumus di dalam perkara-perkara yang subhat. Karena menurut Rasulullah Muhammad SAW, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Di antara yang halal dan haram itulah perkara-perkara yang syubhat. Nah, barang siapa yang bisa menjaga dari perkara yang syubhat, maka dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menggapai ketakwaan menurut Syekh Muhammad Imam Qurdi, itu yang pertama kita punya sifat wara. Bagaimana sifat wara itu? Mari kita renungkan bersama-sama di dalam Uyunul Hikmah. Itu ada kisah bahwa seorang soleh ahli ibadah, tetapi secara ekonomi hidupnya serba pas-pasan. Pekerjaannya memintal kain, pagi memintal kain, sore menjualnya. Hasilnya separuh untuk belanja ma'isyah, kebutuhan hidup pada hari itu, dan separuhnya lagi untuk modalitas kerja. Begitu seterusnya. Pada sewaktu-waktu ada salah satu familinya dalam kondisi ekonomi yang terjepit, kemudian sambatan atau meminta tolong kepada orang soleh ini. Nah, selesai jualan di pasar, tanpa pikir panjang, husnudzon billah, bahwa saudaranya yang sedang terjepit secara ekonomi ini kemudian meminjam uangnya. Maka dengan serta-merta hasil jualannya pada hari itu diberikan semua. Setelah itu si soleh ini kemudian pulang, sampai di rumahnya istrinya bertanya, bagaimana belanjanya hari ini Kang, untuk beli beras mana? Oh iya, mohon maaf Dik, tadi ada saudara kita datang menyampaikan keluh kesahnya tentang ekonomi, kebutuhan ini, itu dan seterusnya. Maka kemudian tanpa pikir panjang uangnya saya berikan. Lalu bagaimana? Kita akan belanja pada hari ini. Ya sudahlah, kita berharap kepada Allah bahwa Allah itu maha kaya. Akhirnya orang soleh ini masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada dua benda, satu mangkok yang sudah gopel, yang sudah pecah, dan yang kedua adalah kendi yang juga sudah pecah. Dengan husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah, akhirnya dua benda ini dibawa ke pasar. Setelah dijajakan mulai pagi sampai menjelang sore, tidak ada orang yang membelinya. Tiba-tiba datanglah seorang yang membawa ikan, menjual ikan, dan ikannya ini sudah agak sore maka agak kembung. Akhirnya si soleh ini memberanikan diri untuk kemudian melakukan barter. Bagaimana Kang kalau ikannya saya beli dan barang ini sampean ambil? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya penjual ikan ini mau. Maka si soleh ini pulang dengan membawa ikan yang sudah perutnya kembung itu. Sesampai di rumah, Dek, hari ini saya dapat rezeki dari Allah berupa ikan ini, tolong dimasak. Terus bagaimana? Ya sudahlah, pokoknya itu rezeki dari Allah dimasak. Nah, ketika ikan itu disembelih, tiba-tiba di dalam perut ikan ini keluar sesuatu benda. Akhirnya dilihatnya oleh istrinya, ternyata ini mutiara. Setelah mutiara itu dipegang, disampaikan, Kang, ini ada benda. Nah, benda itu akhirnya apa itu? Mutiara. Coba dilihat. Mari kita garis bawahi. Kata si soleh ini, coba dilihat. Kalau benda itu sudah ada yang luka, berarti itu jangan-jangan milik orang lain yang kemudian dimakan ikan. Tetapi kalau benda itu
masih asli, bah itu rezeki dari Allah katanya. Ternyata benda itu masih asli. Maka kemudian dijuallah ke pasar. Disampaikan kepada pembeli yang pertama, pedagang mutiara itu menyampaikan, waduh kalau ini sih harganya 30.000 dinar. Kira-kira uangnya, kalau kurs dinar itu adalah 50.000 ya kali 3, 150 juta. Tapi saya tidak punya uang sebesar itu, coba dibawa ke pedagang yang lain. Dibawalah ke pedagang yang kedua, di sana wah kalau ini saya berani 70.000 dinar. Kira-kira uangnya 350 juta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu pedagang yang kedua ini yakin dan kemudian terjadilah transaksi dan dia bilang, Pak tolong pulang, bawa teman jangan sendirian karena nanti uang ini banyak. Hanya pulang bawa teman dan jadilah uang diterima 350 juta. Setelah sampai di tengah jalan ada seorang pengemis yang bilang, Kang saya sudah 2 hari ini butuh rezeki tidak makan. Bagaimana kalau rezeki sampean itu dibagi dengan saya? Sudah kita bagi 2 aja lah. Kamu yang separuh, saya yang separuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sifat warok itu ada pada kata-kata coba-coba. Kalau itu masih asli berarti itu dari Allah. Tapi kalau sudah luka berarti itu milik orang lain, jangan-jangan. Inilah sifat wirai. Inilah salah satu cara bagaimana kita ini menggapai takwa yang sejati. Kalau kita bisa di dalam mengarungi kehidupan ini, mengais rezeki, itu hanya mencari yang halalan thayyiban. Nah itulah berarti kita punya tanda bahwa kita betul-betul ingin menjadi orang-orang yang bertakwa sejati. Yang kedua adalah dengan cara istiqomah. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu diminta untuk menyolati jenazah. Nah pada akhirnya Rasulullah menyaksikan malaikat yang hadir itu 70.000 malaikat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada keluarga, coba amalan orang ini apa? Kok bisa malaikat datang 70.000? Maka keluarga itu menyampaikan, orang ini ketika hidup itu duduk baca Qul huwallah, berdiri baca Qul huwallah, keluar baca Qul huwallah, pulang baca. Pendek kata setiap gerak-geriknya itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah inilah salah satu bukti bahwa ketika kita ingin menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka kita harus punya amaliyah yang sifatnya istiqomah. Istiqomah, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Ahabbul a'mal, sebaik-baik amal adalah yang disukai Allah. Ahabbu ilallah adalah adwamuha wa ingqallah. Senajan sedikit, walaupun sedikit, kita punya amaliyah yang istiqomah. Insya Allah dengan 2 sifat ini, yang pertama adalah wirai dan yang kedua adalah istiqomah, maka kita akan betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim.